Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Farida, NPM 2114008. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu dari zaman sejarah. Zaman sejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada zaman sejarah pra-aksara atau prasejarah yang belum mengenal tulisan, sejarah yang sudah mengenal tulisan. Zaman praaksara atau zaman prasejarah yang belum mengenal tulisan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada zaman menurut lapisan kulit bumi. Yang kedua ada zaman menurut alat-alat budaya. Yang ketiga ada zaman masa Siap Purba. Di zaman menurut lapisan kulit bumi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Arkeikum, yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, yang terakhir ada Neozoikum. Kemudian pada zaman alat-alat budaya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman tembaga, yang ketiga ada zaman besi, dan yang keempat adalah zaman perunggu. Kemudian yang ketiga ada masa Siap Purba, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan nanti yang ketiga. Kemudian zaman sejarah yang sudah mengenal tulisan itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada Kerajaan Corak Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Islam. Yang ketiga itu ada kolonialisme. Yang keempat itu ada kemerdekaan RI. Yang kelima ada Orla atau Orde Lama, dan keenam ada Orde Baru. Yang ketujuh ada Reformasi, dan yang kedelapan ada sekarang. Oke, presentasi saya kali ini saya akan membahas tentang zaman besi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari hasil kerja saya yang berjudul Zaman Besi. Oke, zaman besi itu merupakan zaman prasejarah ketika menggantikan perunggu sebagai logam. Kemudian dalam arkeologi, zaman besi yaitu suatu tahapan perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi itu sebagai alat dan senjata. Kemudian, waktu berlaku pada zaman besi ini berlainan tergantung pada negara atau wilayahnya secara geografis. Secara klasik, zaman besi ini dianggap dimulainya pada zaman kegelapan. Kegelapan Yunani pada abad ke-12 sebelum Masehi itu di Timur Tengah kuno. Kemudian zaman ke-11 sebelum Masehi itu di India, dan zaman selang ke-8 dan 6 sebelum Masehi itu di Eropa Tengah dan Eropa. Kemudian periode zaman besi ini penggunaannya itu menyebar luas itu di Eropa, Asia, dan Afrika. Kenapa? Karena zaman besi itu tidak terjadi pada waktu yang bersamaan di setiap bagian dunia. Kemudian melainkan beberapa zaman besi ini di berbagai wilayah atau berbagai negara. Maksudnya di sini tadi kan kenapa? Karena zaman besi ini tidak terjadi di waktu yang bersamaan. Sebab
di sebagian dunia itu, melainkan zaman besi itu cuman beberapa wilayah atau beberapa negara aja. Kemudian benda besi ini paling awal di dunia itu mulai sekitar 3000 sebelum Masehi, seperti yang dikatakan oleh Nathaniel Earp Sutherland. Itu adalah dosen ilmuwan arkeologi di Cranfield Forensic Institute di Inggris. Kemudian para sejarawan Eropa itu, para sarjana Eropa menggunakan kategori zaman besi ini pada abad ke-19 Masehi. Para sarjana Eropa itu menggunakan kategori zaman besi itu pada abad ke-19 sebelum Masehi. Kemudian mereka ini untuk mencoba membuat artefak Eropa berdasarkan pada komposisi mereka di Eropa dan di Asia. Ini dimulai sekitar milenium kedua dan milenium pertama sebelum Masehi. Kemudian di sini ada gambar ilustrasi yang menunjukkan di sini ada beberapa manusia yang pada zaman besi mereka sedang membuat senjata atau benda yang terbuat dari besi. Bisa dilihat. Ini adalah gambar ilustrasi di zaman besi. Kemudian di zaman besi ini ada beberapa rencana dan inovasi yang terdiri dari 4. Apa aja? Kita bahas. Kemudian ada beberapa penemuan dan inovasi pada zaman besi, yaitu yang pertama, mencairkan besi. Gimana sih proses mencairkan besi ini? Oke, kita bahas. Proses pengecoran besi atau mencairkan besi. Oke. Proses pencairan besi melibatkan pencampuran besi itu dengan karbon dan bahan lainnya untuk mencairkan besi tersebut. Kemudian, kenapa dicairkan? Sebab akan dijadikan
senjata atau benda. Contohnya seperti pedang. Contohnya seperti pedang atau seperti tombak. Seperti tombak. Kemudian yang kedua itu ada pendinginan besi. Pendinginan besi. Apa sih prosesnya dari pendinginan besi ini? Oke, saya jelaskan. Proses pendinginan besi ini proses lainnya dari mencairkan besi ya. Kalau tadi mencairkan besi itu akan dijadikannya senjata atau benda nantinya setelah dibentuk. Contohnya ya tadi seperti pedang atau seperti tombak. Kemudian yang kedua ini pendinginan. Kenapa disebut pendinginan besi? Proses lainnya itu untuk membuat besi agar lebih kuat dan kokoh. Pendinginan besi ini nantinya setelah melalui proses pencairan besi yang tadi nantinya akan dibuat seperti pedang ataupun tombak, kemudian setelah itu lalu di pendinginan besi agar terlihat seperti baja yang sangat kuat dan lebih keras daripada perunggu. Oke. Bisa menjadikan benda itu seperti baja yang keras daripada perunggu. Oke. Setelah melalui proses pencairan besi dan melalui pendinginan besi, di sini langkah ketiga yaitu dengan membuat senjata dari besi. Kita membuatnya ya. Oke, kita jelaskan dulu yang ketiga ini. Senjata dari besi setelah melalui proses pencairan besi dan pendinginan besi. Pedang besi ini tidak selalu lebih baik daripada perunggu. Tetapi inovasi seperti pendinginan itu tuh membantu pedang besi ini lebih jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Lebih baik atau lebih kuat ya. Lebih kuat dari waktu ke waktu. Oke. Ada salah satu gambar. Nah, ini adalah gambar tombak. Anak tombak yang tadi saya jelaskan. Yang pertama melalui pencairan besi dulu, kemudian pendinginan besi, dan yang terakhir bisa menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah koin. Nah, ini yang keempat ada koin. Kita bahas. Koin pertama ini muncul sekitar 600 sebelum Masehi. Koin pertama muncul sekitar 600
sebelum Masehi di Lydia. Lydia itu sebuah kerajaan di semenanjung Anatolia atau di Turki modern. Turki modern. Kemudian koin-koin ini dengan gambar. Nah, ini adalah gambar koin yang dicetak. Nah, ini adalah gambar koin yang dicetak dengan gambar seperti singa di koinnya tersebut. Seperti singa. Yang meliputi berat dan kemurniannya yang sama. Nih, yang sama. Kemudian untuk digunakan sebagai mata uang di zaman besi tersebut. Lalu pada Kekaisaran Romawi ini memproduksi koin pada abad keempat sebelum Masehi dan dimulai dengan perunggu dan kemudian beralih kepada emas dan perak. Jadi sekarang setelah adanya emas dan perak ini sudah tidak digunakan lagi di zaman itu tersebut. Baiklah, demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.